Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin istofa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wal akibatu littaqwa. Amma ba'd. Ya, penonton dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu dilimpahkan rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kita kali ini kita akan membahas sebuah tema dari tafsir tahlili, ya, di mana dari tafsir tahlili itu kita akan membawakan Quran surat An-Najm ayat 1 sampai dengan 18. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Rojak dari Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Ya, kita akan bahas Quran surat An-Najm. Kita bacakan terlebih dahulu suratnya. Oke, kita bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Oke, kita lanjut ke kajian kosakatanya. Jadi di ayat 1 sampai dengan 18. Apa saja kosakata yang perlu ada penekanan di dalamnya. Oke. Kita masuk ke dalam ayat pertamanya. Wan najmi idza hawa. Allah bersumpah demi bintang. Idza hawa, apabila terbenam atau jatuh. Nah, saya akan membahas kajian kosakata ini dengan tafsir Ibnu Asyur, ya, tafsir At-Tahrir wa Tanwir, ya. Tahrir wa Tanwir, karyanya Ibnu Asyur. Itu khusus juga membahas tentang kosakata mufradat yang ada di ayat Al-Qur'an gitu. Nah, An-Najm itu bisa berarti bintang, ya, atau wahyu yang turun, ya. Wahyu yang turun secara bertahap, dan al-hawa yang jatuh terbenam. Jadi bisa dikatakan demi bintang apabila terbenam, atau juga demi wahyu yang turun gitu. Demi wahyu yang turun secara bertahap. Jadi Allah itu bersumpah dengan bintang, ya. Demi bintang apabila terbenam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ad-dhalla itu tersesat tanpa tujuan. Al-ghawa itu tersesat karena hawa nafsu. Sebenarnya ayat 2 ini itu merupakan bantahan, ya. Bantahan kepada kaum kafir Quraisy yang menganggap bahwasannya Nabi Muhammad itu ad-dhalla, orang yang tersesat, dan juga al-ghawa, orang yang tersesat juga karena hawa nafsu gitu. Nah, dikarenakan Nabi Muhammad itu mengucapkan Al-Quran gitu, membacakan Al-Quran kepada mereka. Padahal di sini juga Allah bantah bahwasannya sohibukum, bukankah Nabi Muhammad itu adalah rekan kalian, adalah orang yang kalian sudah kenal lama, bahkan kalian pun sudah menjuluki Nabi Muhammad itu Al-Amin, orang yang terpercaya. Tapi kenapa ketika Al-Quran itu disebutkan, kalian malah paradoks, ya. Kalian malah menganggapnya orang yang tersesat. Padahal sebelumnya ketika Nabi itu belum jadi Rasul, kamu mempercayainya, bahkan kamu memberikan gelar Al-Amin, ya gitu. Ini ayat 2-nya. Ad-dhalla itu tersesat, dan al-ghawa itu tersesat karena hawa nafsu gitu.
Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nah, yantiqu itu berbicara atau mengucapkan. Jadi dan tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad 'anil hawa itu bukan karena hawa nafsunya ya, melainkan itu benar-benar illa in huwa illa wahyu yuha, melainkan itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada penekanan sedikit oleh Ibnu Asyur bahwasannya uh, in huwa illa wahyu yuha. Ini khusus pada penyampaian risalah. Jadi apa yang Nabi sampaikan berupa risalah, berupa ayat-ayat Al-Qur'an itu benar adanya illa wahyu yuha yang turun dari atas gitu. Benar disampaikan oleh malaikat Jibril. Allamahu syadidul quwa. Asyadidul quwa itu merupakan nakiroh ya, isim nakiroh, yang mana menurut Ibnu Asyur menjelaskan bahwasannya ini bentuk takzim oleh malaikat Jibril gitu. Jadi malaikat Jibril itu dijuluki sebagai asyadidul quwa, orang yang sangat kuat gitu, yang sangat kuat. Nah, ini merupakan lita'zim, pengagungan kepada kepada malaikat Jibril gitu. Dzu mirratin fastawa, yang memiliki kekuatan fisik dan mental yang sempurna. Nah, ini malaikat Jibril nih di apa dijuluki sedemikian rupa untuk apa? Untuk menjelaskan bosannya yang Nabi itu diajarkan oleh sosok yang seperti ini loh gitu. Supaya orang-orang kafir Quraisy itu mengakui gitu apa yang Nabi sampaikan gitu. Dzumirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna ya. Jadi dzumirratin fastawa itu tegak sempurna ya. Kemudian kita lanjut tumarunahu. Dzumiratin fastawa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha, dan diturunkan oleh kepada hamba ma auha, apa yang telah diwahyukan. Maka dzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara. Mereka berbantah-bantah atau meragukan dengan debat yang keras ya. Afatumarunahu 'ala ma yara? Apakah kamu membantah Nabi Muhammad terhadap apa yang sudah dilihatnya? Jadi Nabi Muhammad itu benar-benar diajarkan oleh malaikat Jibril, yang dilihatnya itu yang telah disebutkan sifat-sifatnya tadi. Asyadidul quwa, dzummirratin fastawa, itu semua telah dilihat oleh Nabi Muhammad. Apakah kamu meragukan, kata Al-Qur'an itu seperti itu. Afatumarunahu ya, tumarunahu membantah, meragukan ya. Afatumarunahu 'ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ini dua kali disebutkan ya. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, menutupi atau menyelimuti, di ayat 16 ya. Itu pengulangan menunjukkan sesuatu yang sangat agung dan tak terlukiskan ya. Aindaha jannatul ma'wa, di situ terdapat taman-taman surga al-jannah ya. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, di situ menutupi atau menyelimuti. Di sini jelaskan bahwasannya pengulangan idh yaghsha sidrata ma yaghsha itu menunjukkan sesuatu yang sangat agung dan tidak bisa terlukiskan. Jadi al-jannah itu sesuatu yang tidak bisa kita definisikan gitu. Sesuatu yang indah sekali gitu. Dalam sebuah hadis pun dijelaskan tidak terbesit oleh pikiran, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga gitu. Itu jannah itu dijelaskan seperti itu. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha. Yang melenceng ya. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Mata Nabi itu tetap fokus dan tidak melampaui batas. Artinya tidak melenceng. Jadi apa yang Nabi lihat ya, berupa malaikat Jibril atau wahyu yang diturunkan dari malaikat Jibril ya, disampaikan oleh malaikat Jibril itu benar begitu gitu. Tidak Nabi tambah-tambahkan dan tidak Nabi kurangkan gitu. Dan terakhir
Laqad ra'a min ayatihil kubra, sungguh apa yang dilihat Nabi berupa tanda-tanda dari Robnya itu, Robbihil kubro, itu tanda-tanda kebesaran yang sangat besar. Ya. Mazagol basoru, penglihatan. Jadi apa yang telah dilihat Nabi itu adalah suatu yang benar gitu, yang besar. Yakni malaikat Jibril. Kita lanjutkan, itu kajian kosakata. Kemudian asbabun nuzul. Ya. Asbabun nuzul dari ayat ini. Apakah ada? Kita lihat di sini. Nah, menurut Al-Lubab An-Nuqul fi Asbabin Nuzul karyanya Imam As-Suyuti ya, ayat 1 sampai 18 itu tidak mempunyai asbabun nuzul yang khusus ya. Asbabun nuzul yang khusus tidak ada ya. Nah, penolakan Quraisy, jadi ayat ini itu sebenarnya bersifat argumentatif. Jadi banyaknya apa sih namanya, bantahan terhadap kafir Quraisy, makanya ayat ini turun gitu. Ya, penolakan Quraisy terhadap wahyu. Jadi apa yang Nabi sampaikan itu dibantah semuanya oleh kafir Quraisy. Nah, ini makanya ayat ini turun. Bukan spesifik, bukan peristiwa spesifik gitu. Nah, surat ini lebih bersifat argumentatif dan teologis, bukan naratif dan peristiwa. Jadi tidak terikat ya. Asbabun nuzulnya kalau di dalam Al-Lubab An-Nuqul fi Asbabin Nuzul itu tidak memiliki asbabun nuzul. Tapi ini sebagai ayat ini turun sebagai bantahan terhadap Quraisy ya, yang menganggap bahwasannya Nabi Muhammad itu sudah dijulukin Al-Amin, orang yang terpercaya, tapi kenapa ketika menyampaikan Al-Quran malah membantahnya gitu, malah bilang bahwasannya Nabi itu seorang penyihir, penyair, dan lain sebagainya gitu. Kemudian kita masuk ke dalam munasabah ayatnya. Munasabah umum ya, secara garis besar dari ayat 1 sampai ayat 18. Pembuktian keotentikan wahyu dan kebenaran kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui pengalaman langsung menerima wahyu dari Jibril. Strukturnya ayat pertama itu dimulai dari sumpah ya. Nah, ayat 1 dimulai dari sumpah, wow kosam ya, wow atof ya. Nah, dari sumpah itu kemudian dijawab lah yang namanya jawabul qasam ya. Jawabul qasam, dari sumpah wow qasam ke jawabul qasam. Nah, di sini barulah dijawab pembelaan terhadap Nabi di ayat kedua ya. Ma dhalla sahibukum wa ma huwa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian selanjutnya itu sumber wahyu. Jadi ini merupakan urutan ya, munasabah itu apa keterkaitan. Jadi ayat 1 dengan sampai ayat 18 itu saling berkaitan. Semuanya itu berurut gitu. Dari dijelaskan bahwasanya wahyu itu memang turun dari atas ke bawah, dari langit ke bumi. Disampaikan siapa? Disampaikan oleh malaikat Jibril. Sumbernya itu dari sumbernya dari Allah, disampaikan oleh malaikat Jibril, dijelaskan di ayat 5 sampai 10. Kemudian dari apa yang telah diwahyukan itu digambarkan dalam Al-Qur'an di ayat 11 sampai 18 ya. Bahwasanya apa yang Nabi lihat itu semuanya itu ya seperti itu gitu. Nabi melihat malaikat Jibril itu semua. Nah, itu munasabah dari ayat 1 sampai 18. Jadi sangat sangat berkaitan ya antara satu dengan yang lainnya gitu. Oke, itu munasabah umumnya. Kemudian kita masuk ke dalam uraian tafsirnya. Ayat 1 sampai dengan ayat 2, sebagian ulama memahami an-najm sebagai isyarat kepada Al-Quran yang turun berangsur-angsur. Dan menurut Ibnu Katsir, ayat ini adalah bantahan langsung terhadap tuduhan kaum kafir Quraisy. Mereka menuduh nabinya sesat gitu, yang telah saya sebutkan tadi ya. Mereka menuduh nabinya sesat, tapi mereka di sisi lain mempercayai dan memberi gelar Al-Amin gitu ya. Nah, ini makanya langsung ayat Al-Quran turun seperti ini kita. Kemudian ayat 3 sampai ayat 4 menurut Ibnu Katsir ini menegaskan bahwa Al-Quran bukan hasil pemikiran Nabi, melainkan wahyu yuha, itu merupakan yang sudah diwahyukan oleh Allah. Sementara Muhammad Tahrir Ibnu Ashur memberikan penekanan bahwa ayat ini khusus dalam konteks penyampaian wahyu, bukan seluruh ucapan manusiawi Nabi. Nah, kemudian ayat 5-6 menurut At-Tabari, sifat asyadidul quwa menunjukkan kekuatan luar biasa Jibril
dalam menjalankan tugas wahyu. Menurut Ibnu Katsir, Dzu Mirrah berarti sempurna bentuknya dan kekuatannya gitu. Nah, kemudian ayat 7 sampai 8 menurut Muhammad At-Thahir Ibnu Asyur, ini adalah ufuk tertinggi di langit, tempat Jibril pertama kali tampak oleh Nabi dalam bentuk aslinya ya. Dan selanjutnya ayat 9 sampai 11 menurut At-Tabari, Allah menyebut Nabi sebagai abdun ya. Untuk menunjukkan kemuliaan tertinggi seorang hamba. Jadi kata abdun itu ila abdihi ma'auha. Nah, abdun itu adalah kemuliaan tertinggi yang Allah berikan kepada seorang hamba gitu. Jadi ketika disebutkan abdun itu puncak tertingginya gitu. Nah, menurut Ibnu Katsir, hati Nabi itu tidak mendustakan apa yang dilihat oleh mata. Ya. Nabi Muhammad itu melihat malaikat Jibril, itu benar seperti itu gitu. Tidak ada ilusi atau kebingungan, pengalaman itu nyata gitu. Dan ayat 12 sampai 14 menurut para mufassir termasuk Ibnu Katsir ini menunjukkan Nabi melihat Jibril untuk kedua kalinya, yaitu pada peristiwa Mi'raj. Menurut At-Tabari ini adalah pohon di langit tertinggi batas akhir makhluk. Dan ayat 15 sampai 17 surga tempat kembali. Menurut Muhammad At-Thahir Ibnu Asyur ini gaya bahasa untuk sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khataru fi qalbi bashar. Jadi surga itu nggak bisa dijelaskan gimana bentuknya, gimana kita pernah dengar itu tidak pernah bisa dijelaskan. Karena bahasanya terlalu tinggi gitu. Sulit untuk diungkapkan gimana surganya itu. Nah, dan terakhir di ayat 18 menurut seluruh mufassir ini adalah kesimpulan Nabi melihat tanda-tanda terbesar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut ke kontekstualisasi ayat. Sekarang banyak orang belajar agama atau sains hanya lewat potongan video 15 detik di TikTok atau di Reels tanpa sanad atau guru yang jelas. Padahal seorang nabi yang menyampaikan Al-Quran ini belajar langsung dengan malaikat Jibril. Allamahu syadidul quwa. Orang yang sangat cerdas gitu, orang yang sangat kuat gitu. Dzu mirratin fastawa, yang tegap dan seorang yang benar-benar pemegang amanah. Nah, ini menciptakan pemahaman yang dangkal namun merasa paling tahu. Padahal ilmu yang benar itu butuh proses pengajaran dari otoritas yang kompeten. Bahkan Nabi saja harus belajar berguru dengan Jibril alaihi salam. Di Quran surat An-Najm ayat 5 sampai 6. Jangan sampai kita merasa sudah alim hanya karena membaca caption atau tweet ya, tanpa merujuk pada pakar atau kitab aslinya. Jadi kalau kita kontekstualisasikan ayat yang tadi telah kita singgung, telah kita baca, di zaman sekarang itu kan banyak sekali ya seseorang atau konten kreator dan lain sebagainya itu yang belajarnya itu atau berguru hanya dari sosial media, hanya dari Google dan lain sebagainya, tanpa bertemu langsung dengan guru asli yang kompeten dalam ilmu bidang agama tersebut. Nah, ini merupakan sindiran gitu. Jangan sampai kita itu belajar dari situ saja gitu. Kita harus berguru secara langsung dengan guru-guru yang kompeten terhadap ilmu gitu. Jadi harus ada liko gitu, harus ada pertemuan secara langsung ya. Tidak boleh hanya belajar di TikTok, di YouTube. Itu tidak mengapa, bagus untuk menambah pemahaman. Tapi jangan sampai ketika kita sudah belajar hanya sebatas ini saja, kemudian kita menyampaikan dengan begitu lugasnya dari satu sisi pemahaman saja gitu. Nah, itu kontekstualisasi ayat yang telah kita bahas. Oke, kesimpulannya adalah yang pertama itu adalah tabayun, recheck ya. Sebelum bicara atau bertindak, pastikan itu bukan karena nafsu ya. Ma'dhalla sahibukum ma huwa. Jangan sampai kita itu ngomong sesuai dengan nafsu kita gitu. Karena orang telah manggil kita, telah membayar kita, udah nih ngomong seperti ini. Terus kita sampaikan, jangan gitu. Jangan karena hawa nafsu kita gitu. Dan itu juga merupakan kontekstualisasi ayat ya. Kemudian mencari ilmu, cari guru atau sumber informasi yang kredibel dan kuat yang telah disebutkan tadi ya. Allamahu syadidul quwa.
sekelas nabi aja gurunya adalah malaikat Jibril. Kita harus juga dong, harus mempunyai seorang guru yang kredibilitas gitu ya, yang mempunyai kompeten terhadap ilmunya itu. Integritas diri, sinkronan antara apa yang dilihat mata, dipikirkan otak, dan dirasakan hati agar tidak menjadi orang munafik. Jadi sinkronkan apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita lihat, apa yang telah kita dengar terhadap guru kita, terhadap ilmu-ilmu yang telah kita dengarkan, telah kita pelajari, itu kita sampaikan gitu. Jangan sampai apa yang telah kita pelajari kemudian ketika kita menyampaikan kepada khalayak umum gitu, kepada masyarakat, kepada umat, malah menjadi tidak sinkron gitu. Nah, itu bisa menjadi orang-orang yang munafik gitu ya. Tidak menjelaskan apa yang telah disampaikan gitu. Nah, kemudian ada quotes, kebenaran itu tidak akan tampak pada orang yang memandang dunia dengan mata hawa nafsu. Ia akan tampak pada mereka yang melihat dengan mata kejujuran hatinya gitu. Jadi kebenaran itu harus disampaikan dengan sedemikian rupa, tidak boleh ditutup-tutupi. Itu refleksi dari Quran surat An-Najm. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas semuanya. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.